Pembuat emulator Yuzu dituntut Nintendo. Yap, Nintendo baru aja nuntut kreator emulator Yuzu. Nintendo ajuin tuntutan ini ke Pengadilan Federal United States. Oh ya, kamu bisa lihat foto ini aja. Mereka ajuin tuntutannya ini di tanggal 26 Februari 2024 sebanyak 41 halaman. Ya kayak biasa, kalian tahu lah tujuan Nintendo apa. Betul sekali, mereka mau tutup Yuzu emulator. Dan pengen ambil nama domainnya, chatroom, sama sosial media Yuzu emulator. Ditambah Nintendo juga pengen sita penyimpanan data dari emulator Yuzu. Bener banget dugaan kamu, mereka mau hancurin semua data emulator Yuzu. Terus Nintendo juga minta ganti rugi atas kerugiannya Nintendo. Nintendo nggak nuduh Yuzu hadirin key yang jadi pelindung copyright karena emulator ini nggak ada BIOS dan user emulatornya harus bawa BIOS sendiri. Yang artinya user harus dapetin BIOS dan key dari konsol yang udah dibajak pakai loophole. Dan Nintendo bilang kalau emulator Yuzu sebenarnya tahu dan sengaja fasilitasin para pembajak. Gimana menurut kamu, guys? Berdasarkan video sebelumnya, kita bisa melihat salah satu contoh kasus dari pelanggaran hak atas kekayaan intelektual atau haki. Namun sebelum itu, izinkan saya menjelaskan apa itu haki. Haki adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, teknologi, dan industri. Haki terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu hak cipta atau copyright dan hak kekayaan industri, seperti paten, merek, dan desain industri. Di Indonesia, hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta atau pemegang hak atas karya orisinal, yang termasuk perangkat lunak dan game. Pelanggaran terhadap haki seperti menjiplak, membajak, atau mendistribusikan tanpa izin dapat berujung pada sanksi pidana dan perdata. Dalam kasus Nintendo dan Yuzu emulator, pada awal tahun 2024, Nintendo resmi menggugat pengembang emulator Yuzu, sebuah perangkat lunak yang memungkinkan game Nintendo Switch dimainkan di PC dan emulator. Dan ini dianggap telah melanggar hak cipta karena memfasilitasi pembajakan game, terutama game besar seperti Legend of Zelda Tears of the Kingdom, yang bahkan sempat bocor dan dimainkan jutaan kali sebelum dirilis resmi. Nintendo menuding bahwa Yuzu secara tidak langsung menyebarluaskan game mereka tanpa izin dan melanggar sistem perlindungan digital atau DRM yang dibuat untuk mencegah pembajakan game. Dan dalam putusan dan nampaknya setelah digugat, pihak Yuzu akhirnya memilih penyelesaian di luar pengadilan dengan membayar ganti rugi sebesar 2,4 juta US dollar atau sekitar 38 miliar kepada Nintendo. Selain itu, mereka juga menyetujui untuk menutup Yuzu secara permanen, menyerahkan situs resmi, kode sumber dan aset digital mereka ke Nintendo. Tak hanya itu, Yuzu emulator juga menghancurkan citra mereka sendiri dan emulator Nintendo 3DS dikembangkan oleh tim yang sama juga dihentikan. Hal itu menandai langkah tegas Nintendo dalam melindungi kekayaan intelektualnya dari ancaman teknologi seperti emulator yang tidak sah. Dan kemudian apa artinya bagi dunia game dan pengguna? Dalam kasus ini menjadi peringatan keras bahwa sekalipun emulator bisa digunakan untuk tujuan legal seperti cadangan game yang sah, jika digunakan untuk memainkan game bajakan atau untuk melanggar hukum, bahkan banyak pengguna internet yang menganggap emulator sebagai bentuk kebebasan digital. Namun, dari sudut pandang hukum, emulator yang merusak sistem DRM dapat digunakan untuk mendistribusikan konten tanpa izin tetap dianggap melanggar haki. Sekian penjelasan saya dari kasus pelanggaran hak cipta dari Nintendo dan Yuzu emulator.